Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Pada hari ini kita akan bahas ya seperti biasa untuk pergerakan dari market crypto, baik itu Bitcoin dan juga Ethereum, dan beberapa data yang seperti biasanya kita bahas akan coba kita buka juga ya sama-sama semuanya, karena ada banyak yang menarik dan menurut saya ini bisa menjadi potensial untuk bottoming di 62.000. Tapi sebelum kita bahas, saya ingin infokan sama teman-teman bahwa kita ada grup Discord ya yang Anda bisa join secara free. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di pin komen. Anda bisa join di sana. Benefitnya banyak ya. Saya sering update ya setiap hari, satu hari biasanya 1 sampai 2 kali saya update untuk pergerakan market Bitcoin dan juga Ethereum. Dan untuk altcoinnya kalau ada yang menarik saya juga biasanya akan update juga dan sudah rapi di sana, jadi Anda ikuti juga enak, tinggal follow saja dan Anda bisa mendapatkan notifikasinya seperti itu Discord. Dan Anda juga bisa diskusi dengan saya dan teman-teman juga yang lainnya juga secara langsung ya pastinya. Jadi Anda mempunyai teman-teman untuk berdiskusi, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan langsung bahas ya dari pergerakan untuk Bitcoin ya di hari ini. Saya akan coba buka secara weekly dulu ya, potensial closingnya seperti apa, karena kita tinggal sekitar 22 jam atau 20 jam lagi untuk closing di candle weekly. Untuk weekly candle kita melihat ada rejection lagi ya yang cukup keras di area support 60.000. Sudah 4 kali dia retest ke area sana 61-60.000. Jadi ya memang kita lihat area itu merupakan area yang sangat kuat ya, berpotensi untuk menjadi support kuat dari Bitcoin. Dan ada potensial memang kita melihat dia akan membentuk sideways juga di area sana, sudah saya infokan juga berkali-kali. Tinggal nanti kita lihat untuk proses dari reset dari RSI ini seperti apa. Sepertinya tampaknya kalau saya lihat ya dari model-model resetting yang sebelumnya, dia turun secara korektif bahkan cenderung sideways. Saya melihat ada potensial untuk Bitcoin itu mirip-mirip untuk proses sideways-nya seperti bulan Desember Januari kemarin seperti itu. Karena kita lihat di sini ketika dia sideways ya dengan cukup lama, kita lihat untuk proses reset RSI-nya juga turunnya perlahan ya dia. Sampai kurang lebih area 65, setelah itu dia kembali up lagi seperti itu. Dan ada potensial kita melihat hal yang serupa terjadi di momen sekarang ya, bahwa Bitcoin ini konsolidasi selama 7 minggu. Setelah itu kita melihat untuk proses resetting dari RSI-nya juga turunnya perlahan seperti itu. Tapi ya ini merupakan hal yang cukup bagus meskipun tidak sampai area box ungu, area netral. Tapi kita lihat ya sudah cukup reset sampai area 70 ya, menurut saya bisa lah menjadi pompa momentum kembali ya, dia reset setelah itu kembali naik sampai area target tujuan kita seperti itu. Karena kalau kita lihat secara RSI ya memang saya tidak menemukan adanya divergence ya di candles di time frame weekly-nya. Kita lihat ini hanya positif divergence ya, membentuk momentum yang lebih tinggi dari sebelumnya. So memang kita nggak bisa berharap ya untuk dia turun sampai bahkan menembus di bawah area 38.000 bahkan 40.000. Saya bilang waktu itu ada potensial dia koreksi maksimal 51.000, tapi ya syukur kalau memang kita tidak dapat di area tersebut ya, karena di momen itu terjadi mungkin altcoin akan sudah berguguran seperti itu ya kalau saya lihat ya. Ini berbeda dengan momen sebelumnya ketika dia naik ya di 25.000, kita lihat ada sedikit ya atau bearish divergence di sana ya. Kita lihat ini membentuk high yang lebih tinggi, namun secara RSI-nya kita lihat dia membentuk bearish divergence. Jadi momen itu kita melihat possible dia untuk reset dulu ke bawah ya, tapi di momen 25.000 ternyata dia hanya sideways saja ya untuk reset RSI-nya, setelah itu kembali up lagi seperti itu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya lihat dari candlestick weekly-nya, dan juga dari momentum RSI-nya saya lihat semua masih cukup bagus, relate semua ya. Lalu kalau kita coba cek secara daily time frame, sebenarnya untuk RSI sudah oke ya, bermain di bawah area 50 di momen dia up kemarin ya. Di momen dia setelah adanya rejection terakhir dia up dari 50, kita lihat dia belum pernah lagi bermain di bawah 50 sampai hari ini ya. Dia sudah bermain di bawah 50. Jadi ini momen sudah harga lumayan murah menurut dari indikator dari momentum ya. Kita lihat ini juga mirip terjadi ya ketika dia fake out di bawah. Kita lihat ini
RSI-nya juga bermain di bawah 50 untuk beberapa saat, setelah itu dia kembali pumping up lagi, pumping hard. Jadi kita bisa kategorikan momentum koreksi yang terjadi di saat ini itu mirip-mirip dengan di bulan Januari kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, trigger apa yang membuat kita bisa yakin bahwa ini sudah menjadi bottoming? Kita coba belajar dari histori sebelumnya ya. Ketika dia turun, saya sudah infokan di live streaming ya. Ini ada satu fake out ya yang terjadi untuk di Bitcoin ya. Saya coba gambarkan X ya. Nah, di sini ini momentum fake out ya. Dia jebol dari area supportnya dengan momentum Marubozu. Setelah itu kita lihat dia sideways selama 4-5 hari di sana. Setelah itu dia reclaim lagi naik dengan momentum signifikan. Kita coba buka volumenya. Volumenya meskipun nggak terlalu besar, tidak sampai rata-rata ya, tapi kita lihat secara candlestick dia sudah mengkonfirmasi area support barunya. Seperti itu, dengan membentuk candlestick Morningstar. Seperti itu ya, Morningstar itu, apa sih Morningstar itu? Simbolnya, ketika ada seller yang masuk untuk mencoba menembus area support sebelumnya, setelah itu dia building order di bawah atau konsolidasi di bawah, setelah itu ada buyer yang masuk secara signifikan di sana. Jadi ini kita bisa kategorikan sebagai fake out. Fake out itu apa? Liquidity hunter. Jadi ketika Anda mau mengambil long ya di momentum bulan-bulan Desember kemarin, Anda pasti meletakkan stop loss-nya di bawah area swing low yang ada di bawah sini. Dan di momen itu terjadi ya, Anda lihat stop loss Anda ketika di hunter atau stop loss Anda ketika dikenakan ya. Anda sudah stop loss di sana. Momen itu market kembali rally lagi naik ke atas. Jadi banyak yang sakit hati, banyak yang fear juga, loh kenapa kok saya taruh stop loss itu, tiba-tiba stop loss saya kena, lalu market itu berbalik arah. Nah itu merupakan satu anomali yang ada di market yang Anda harus terima seperti itu. Dan di momen itu terjadi kita lihat langsung naik secara signifikan ya untuk Bitcoin-nya, tidak ada pumping ya, tidak ada koreksi sama sekali. Baru kita lihat untuk ada koreksi di bulan Maret ya, dia bukan cenderung koreksi saya bilang ya, dia cenderung sideways saja seperti itu. Lain kalau dia jebol dari 62.000, kita lihat ada possibility dia membentuk double top seperti itu ya kurang lebih. Jadi semoga Anda tahu perbedaan dari double top dan juga konsolidasi, karena itu mirip ya. Kalau double top itu seperti ini ya, ketika dia jebol dari area supportnya kita bisa bilang ini double top. Tapi kalau sideways kita lihat dia berpotensi untuk jebol, tapi ternyata dia tidak jebol area supportnya. Dia malah membentuk area support baru yang ada di bawah itu. Lalu dia kembali naik secara signifikan seperti itu. Jadi tidak bisa Anda mengkategorikan sebagai ini double top, ini konsolidasi. Kita harus menunggu konfirmasi seperti ini. Apakah dia membentuk valid swing low di bawah? Dan ini yang akan kita bahas hari ini ya. Seperti itu. Di momen sekarang saya akan coba hilangkan untuk volumenya dulu. Nah, kita lihat apa yang terjadi selama beberapa hari ke belakang. Market itu sudah retest area VWAP di bawah ini dan juga area support sekitar 60.000 itu berkali-kali ya. 1, 2 kali. Dan banyak di momen ini, banyak orang yang kena likuidasi pastinya. Kita lihat seperti biasanya ya. Nanti saya buka. Tapi ini yang pasti ya, bahwa cerita yang ada di balik ini, saya bisa simpulkan ketika market itu berusaha untuk dibawa atau ditekan ke bawah, di momen ketika Israel menyerang Iran kemarin ya, ketika ada banyak fear, ada banyak orang yang skeptis terhadap Bitcoin dan ini Bitcoin pasti turun, ini emas pasti naik, di momen itulah banyak orang yang sudah mengambil long posisi atau banyak orang yang sudah skeptis, oh itu saya cut loss dulu dah, nanti saya ambil lagi di 50.000 karena waktu itu banyak orang yang memprediksi, termasuk saya, bukan memprediksi ya, memperkirakan, karena di sini kosong. Di sini tuh area kosong. Area kosong itu apa? Nggak banyak order di area-area kotak ini. Jadi kita pasti akan mengharapkan ketika dia koreksi kita mendapat harga yang lebih murah di which is di area demand barunya sekitar 51-50.000. Saya cut loss dulu di 60.000 dah, nanti saya ambil 16% di harga yang lebih murah. Itu kan banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi ternyata market itu berkata lain. Ketika Anda selesai cut loss, market itu kembali rebound naik ke atas. Ya itulah kelemahan dari retail. Kita jangan mengikuti retail. Saya sudah bilang kepada Anda berkali-kali bahwa jangan pernah prediksi di mana bottom. Ketika naik, jangan pernah prediksi di mana area topnya. Karena Anda akan selalu berdarah-darah seperti itu. Yang kita bisa lakukan ketika di bottom, ketika Anda memiliki plan untuk membeli,
Di area support penting Anda beli 10-20%, apa-apa, nanti turun lagi, beli lagi 10-20%. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kita tidak bisa memprediksi gitu loh. Banyak orang yang mencoba untuk memprediksi dan dia gagal. Pada akhirnya dia harus menghabiskan semua uangnya gitu. Memprediksi ke bawah, ketika buy, saya nggak bisa dapat. Lalu ketika naik, Anda FOMO beli. Nah, itu kan gimana? Kurang wise juga ya untuk jangka panjang. Ya kalau momen sekarang tapi saya bisa profit. Iya betul, ini momennya lagi tepat. Anda sedang bull run ya. Sedang ada momen halving. Kalau nggak ada halving, seperti ini. Kalau Anda beli di support ketika momen halving itu sudah selesai. Nah, seperti ini di 2021 kemarin. Nah, ini Anda beli di sini. Kalau Anda ceritanya beli di harga 37.000 ketika momen itu bearish dibawa sampai 15.000, apa Anda siap dengan floating loss-nya sekitar 57% lagi ke bawah untuk Bitcoin? Itu pertanyaannya kan? Nah, jadi sebelum membeli Anda harus bisa menjawab semua pertanyaan itu. Apa Anda siap untuk dibawa ke 50.000? Kalau Anda siap, boleh cicil. Tapi kalau nggak siap, ya Anda harus siap untuk membeli di harga yang lebih mahal ketika kita sudah mendapatkan konfirmasi seperti hari ini. Ini sudah valid swing low kalau saya bilang ya. Dia sudah breakout dari area high yang sebelumnya ya untuk di closing daily-nya di momen kemarin hari Sabtu. Jadi ini merupakan hal yang sangat baik menurut saya ya. Kita lihat ada potensi untuk weekly-nya sudah close membentuk doji ya. Kalau hari ini closing-nya baik-baik saja, tidak merah. Harusnya kita bisa melihat untuk di minggu depan ya, ada potensi untuk market kembali rebound seperti itu. Saya akan coba perjelas dengan time frame kecil ya. Di time frame kecil yang membuat Bitcoin itu menjadi cukup menarik dan saya confident ketika market itu sudah siap untuk reversal di momen-momen seperti ini. Nah, kalau Anda lihat ya, dia sudah berhasil breakout ya daripada area trendline yang sudah terbentuk lumayan lama di sini. Breakout dan kemudian retest ya. Tapi retestnya ini seperti liquidity sweep ya, karena dia menembus sedikit di bawah area low yang ada di bawah. Jadi di sweep sedikit, setelah itu kembali naik rebound membentuk bullish engulfing. Jadi ya saya nggak masalah dengan sweep tersebut ya. Karena memang seperti syarat saya pertama kali di daily, market reversal, dia harus ada satu candlestick hijau pekat ya, yang memakan semua candlestick sebelum-sebelumnya. Seperti itu, 1, 2, 3, 4 candlestick sebelumnya dimakan oleh satu candle. Ini merupakan satu candle reversal. Artinya apa? Buyer itu sudah masuk. Tekanan beli itu lebih banyak daripada 4 hari ke belakang. Seperti itu. Nah, jadi artinya seperti itu dan Anda bisa simpulkan sendiri. Di momen sekarang ini apakah sudah terjadi? Kita lihat. Nah, itu. Lebih bagus gimana? Lebih bagus kalau dia berhasil close di sini. Di atas area 67.000. Itu sangat bagus ya. Dia sudah berhasil untuk mengoverlap tekanan belinya sekitar 10 hari ke belakang. Itu merupakan konfirmasi utama kita. Tapi konfirmasi awal kita saya melihat dia sudah berhasil overlap 4 hari ya. 4 hari perdagangan ya. Di momen hari Sabtu kemarin. Kenapa? Karena dia sudah berhasil close di atas area ini. Nah, 4 hari ke belakang. Jadi ini mirip dengan momen di bulan Januari kemarin. Seperti itu. Tinggal nanti kita lihat untuk follow up-nya kan seperti apa ya. Saya bilang ada possibility ketika market itu sudah drop lumayan jauh, Bitcoin itu akan konsolidasi dulu di area support untuk building order. Dan kayaknya ini building order yang terjadi ya saya lihat. Konfirmasi kita melihat ada inverted head and shoulder, saya melihat cukuplah kita close di atas area 66.000 lah. Itu menjadi konfirmasi kita. Konfirmasi akhir saya menurut saya. Untuk Bitcoin bisa mereklaim area support 62.000 itu menjadi area support kuatnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa membantu penjelasan panjang lebar ya dari saya untuk market Bitcoin. Kita akan coba bahas dari liquidation heatmap seperti biasanya ya. Untuk liquidation heatmap, kita akan coba buka dari 1 minggu terakhir. Harusnya ini kelihatan untuk buy set yang sudah di take out ya. Nah, ketika market itu take out di kemarin ya, di momen 19 April, ini banyak area buy yang kena liquidity ya. Kita lihat di sini di momen Israel menyerang Iran. Ini banyak buyer set liquidity meskipun nggak sampai hijau, tapi ini lumayan yang kena sweep out di bawah itu. Jadi memang market itu take out dulu buy set liquidity dan area atas yang sudah saya infokan ini juga kena sell side ya, atau kena take out lah ibaratnya ya, sekitar berapa ini kalau nggak salah 500 juta atau berapa ya saya lupa. Yang penting ini lumayan banyak untuk area orang yang pasang order sell dan menaruh stop loss likuidasi ya. Mereka kehilangan aset mereka ketika
market itu menyentuh area 65.000. Jadi mereka-mereka yang nggak belajar risk management, mereka kena likuidasi semua gitu di momen-momen tersebut. Jadi memang kena SL Hunter, dan kayaknya ketika market nanti menjemput 65.500 ya, tembus dari box warna orange ini bisa pumping ke atas ya. Alasannya ini juga ada area yang siap menunggu untuk flipping ya, dari sell menjadi buy. Jadi di sini biasanya ada spike naik ke atas harusnya, seperti di momen ini. Ketika spike, kenapa kok spike ya? Karena kita lihat ini banyak order sell yang kena trigger untuk buy. Jadi ketika mereka sell, mereka harus flipping secara paksa untuk buy posisi seperti itu. Gampangannya ya. Itu aja yang bisa saya bahas dari liquidation heat map. Lalu dari money flow sih saya nggak melihat hal-hal yang menarik ya, bahkan ini cenderung distribusi kecil-kecilan setiap hari. Ini sempat inflow, tapi ya inflow-nya juga ke cover di tanggal 16 ya, jadi saya nggak bahas apapun, cenderung netral juga wait and see ya, pelaku market dari ETF. Yang bisa saya lihat cuma itu aja sih dari pergerakan Bitcoin-nya. Lalu dominance yang ingin saya tekankan juga ke teman-teman ya, dia masih retest di area support, ada potensi market untuk kembali naik ke 58% ya, kecuali kita bisa dapat konfirmasi dominasinya jebol di area 53% ke bawah, maka ini menjadi satu potensi untuk altcoin season akan segera dimulai seperti itu. Itu aja dari dominasinya. Lalu untuk total 3 sebelum kita bahas Ethereum, total 3 ini juga menarik ya. Kalau kita buka 4 jam, kemarin sudah saya update di Discord. Ini membentuk triangle di area support ya. Kenapa kok saya bilang area support? Box warna putih yang ada di bawah ini, seperti yang Anda bisa lihat, itu merupakan area koreksi dari Fibonacci 50 dan 618, area golden ratio-nya. Sudah saya mark juga dari lama. Ketika dia masuk area box sana, dia langsung konsolidasi dan siap untuk rally kembali. Kita lihat, kita juga sudah mendapatkan konfirmasi ya, untuk breakout naik ke atas. Tinggal tambahan satu konfirmasi satu hari lagi, kita sudah siap untuk rebound lagi di market total 3. Dan itu berarti altcoin akan segera rebound dalam waktu dekat. Seperti itu. Lalu yang terakhir untuk Ethereum. Untuk Ethereum saya nggak melihat ada banyak hal yang menarik ya. Cuma dia berhasil bertahan di area supportnya, di area 3000. Itu merupakan area psikologis seperti yang sudah saya bahas ya di live sebelumnya. Ini juga belum banyak pergerakan kalau Ethereum. Dia masih sideways. Konfirmasi kita ada di 3250 seperti itu. Break dari 3250 ada potensi ke 3650. Break dari 3650 ada potensi dia untuk retest lagi ke all time high di tahun ini seperti itu. Jadi 3 area ini bisa Anda catat, bisa Anda perhatikan. Saya nggak punya banyak area juga, saya cuma mark 3 area penting yang menjadi potensi untuk area stop dari Ethereum. Kurang lebih seperti itu ya. Nggak banyak yang akan saya bahas untuk Ethereum karena masih cukup boring ya. Beda dengan Bitcoin, banyak area manipulasi yang terjadi karena juga banyak institusi kan yang bermain di sana dan juga exchange. Jadi banyak yang kita bahas di sana. Tapi kalau Ethereum sih saya nggak melihat banyak hal yang menarik. Jadi ini masih di area support. Kalau Anda yang masih percaya dengan Ethereum untuk bisa rally lagi bahkan ke all time high lebih dari 2021 kemarin, mungkin Anda bisa pertimbangkan momen sekarang untuk melakukan DCA bertahap seperti itu. Karena ini masih di area support, masih di area murah. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kalian manfaatkan di momen sekarang. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bahas. Thank you semua. Maaf saya bahas cukup panjang kali ini, sekitar 18 menit, tapi semoga informasi yang saya deliver kepada teman-teman bisa teman-teman terima dengan baik dan bisa teman-teman menjadikan second opinion ya untuk analisa teman-teman yang utama. Kurang lebih seperti itu. Thank you semua dan see you on next video.